Pak. Ya, silakan Pak. Silakan seharusnya mungkin ada pertanyaan terkait dengan desain. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dokter Bisno di kesempatan. Untuk yang tadi metode ceramah itu Pak, sebenarnya kan kalau di kurikulum Merdeka itu metode ceramah itu sudah gimana Pak ya? Hanya ke metode ceramah sih. Jadi si anak lebih lebih memahami dan lebih mengerti gitu karena dengan seperti itu kayak PBL, PJBL sebenarnya mereka juga bingung gitu apa yang harus dilakukan seperti apa. Sedangkan kita kalau metode ceramah kita menyampaikannya udah jelas, tadi tujuan pembelajaran udah jelas, kita harus apa dan bagaimana gitu Pak. Itu pasti kalau dari saya Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya Husni Mubarak ya. Jadi Ya, pertama, memang kita perlu pahami ya hakikat dari sebuah kurikulum dan juga pendekatan pembelajaran. Ya, tadi merujuk kepada pembelajaran atau konsep belajar merdeka, memang diarahkannya itu agar siswa itu aktif, tetapi ya, kemudian tidak tentu saja dia sebagai sebuah teori, ya dia sebagai sebuah konsep gitu ya, sebagai sebuah sistem, ya tidak selamanya cocok untuk semua materi. Nah, iya termasuk benar juga benar. dalam materi pendidikan agama Islam (PAI). Iya Ya, benar. misalnya ketika dia materinya adalah akidah akhlak, misalnya Asmaul Husna, misalnya gitu kan, itu ya Iya, harus dijelaskan. Gitu. iya Jadi benar benar Pak. tetap saja artinya itu memang sebagai kita menyikapinya itu dengan elegan ya, dengan adil lah. Artinya bahwa oke, beberapa mata pelajaran mungkin bisa menggunakan itu. Tapi metode ceramah ya tetap saja setradisional apapun menurut orang itu ketinggalan ya tidak semuanya. Apalagi kan gini, Iya, penerapan sebuah kurikulum merdeka gitu ya, dari desain pembelajaran merdeka itu berarti kan harusnya memang memperhatikan dari karakter tadi siswa peserta didiknya. iya, Ya, jadi makanya tadi itu untuk mencapai tujuan itu kan harus ada relevansinya, harus ada juga memperhatikan iya, juga sumber dayanya. Sumber daya di sini itu termasuk juga adalah siswanya gitu kan ya. Jadi memang iya Pak benar. faktanya di masyarakat itu atau di sekolah-sekolahan itu ketika memperagakan seperti ini anak-anak itu belum siap gitu kan ya. Mulai dari mereka Iya itu benar. kalau suruh diskusi diem gitu ya, mereka suruh nyari sendiri juga Iya benar. enggak gitu ya. Jadi ini yang Iya mungkin benar Pak. terhadap pembelajaran merdeka. Sebenarnya kalau menurut saya itu bagus ya, kurikulum merdeka itu bagus, hanya saja memang untuk diterapkan ya dalam misalnya diterapkan di Indonesia itu mungkin belum sepenuhnya berhasil karena memang karakter ataupun juga lingkungan dan juga siswa peserta didik yang ada di Indonesia itu berbeda dengan tadi kalau contohnya di Finland, di Singapura, di Malaysia itu berbeda karena akses mereka itu dapat gitu ya, dapat gitu sehingga kemudian mereka Iya, bisa jadi pembelajarannya itu memang sudah berbasis teknologi dan lain sebagainya ya, dan mungkin untuk cocoknya itu memang di kampus Merdeka di mana peserta didik atau iya, siswa atau mahasiswa itu dia mampu untuk memang mengakses berbagai informasi yang ada. Nah, itu ya. Jadi iya, elegannya atau adilnya itu adalah tidak juga mesti 100% gitu. Ini kan kadang pemerintah kan memaksakan untuk dilaksanakan kurikulum ini. Ya iya benar. tujuannya bagus, tetapi kemudian ada sisi-sisi yang mungkin Iya benar. biasa sih segini sih. Jadi kalau dalam teori kebijakan itu memang ada beberapa pihak segelintir lah gitu ya yang dikorbankan gitu ya. Misalnya gitu ya, Iya dulu terhadap benar. kebijakan kan dari minyak tanah ganti ke gas gitu kan ya, tabung gas. Iya, Ternyata ada tuh beberapa yang meledak, ada yang meninggal dan lain-lain sebagainya di awal-awal. Ya udahlah itu jadi korban aja lah gitu. Dan sekarang kan sudah berjalan, tapi kan memang korban-korban itu ada, termasuk juga korban pendidikan gitu ya. Korban pendidikan iya, kita yang pakai Eptanas, ya, kemudian ada yang pakai UN gitu kan. Itu kan sebenarnya korban kebijakan gitu kan. Oh kita jadi begini, akhirnya kita juga kebawa juga. Termasuk ya di kelas ini juga, mungkin kelas ini juga, yang kelas yang lainnya juga sih belum terbiasa dengan diskusi, ngobrol. Karena memang
miliunya Iya. itu belum terbiasa untuk belajar online gitu ya. Ya, kalau kita sih husnudonnya ya mungkin banyak inilah ya, banyak hal ya. Mungkin sudah capek kerja dari pagi gitu ya. Kemudian ngurusin anak juga, ngurusin keluarga dan lain sebagainya, sehingga ya wajar lah. Makanya kita di Stadi Sirazupala ini kita mudahkan saja lah gitu. Tapi yang mau belajar serius tadi misalnya tentang inovasi. Tadi saya berangkatnya itu nanti boleh dilihat ya di YouTube saya yang terbaru itu, bagaimana saya itu ingin ketika bicara tentang inovasi pengembangan desain pembelajaran itu diawali dengan ya basic dasar dari Islam itu, ya bagaimana Al-Quran, misalnya kita bicara tentang materi saja, materi pembelajaran di dalam Al-Quran itu apa saja sih sebenarnya. Benar tidak pembelajaran saintek itu tidak ada? Benar tidak pembelajaran tentang rasional, tentang hati, tentang psikologi, tentang teknologi dan lain sebagainya, tentang tata surya dan sebagai ilmu pengetahuan itu tidak ada? Saya yakin pasti ada. Nah, itu tugas kita. Sebelum kita bicara tentang artificial intelligence, sebelum kita bicara tentang penggunaan aplikasi, media pembelajaran, termasuk tadi strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tadi itu sebenarnya kalau kurikulum Merdeka itu lebih kepada pendekatan pembelajaran yang Hmm. berefek Iya kepada benar. metode pembelajaran yang digunakan, ya, sehingga Iya. kemudian makanya sebenarnya sama nih, ini kasusnya ini terjadi ya, kasusnya apa adalah kurikulum dari Kemenag. Saya nanti di sana di disertasi saya yang kedua itu saya ingin meneliti tentang kurikulum Kemenag yang kemudian itu banyak tidak digunakan di sekolah-sekolah Iya. tertentu, pesantren terutama. PPRA ya. Iya. Nah, ya itu kan itu sebenarnya apa ya? Mungkin banyak ya. Kalau saya mubazir juga tuh ketika menyusun modul, buku ajar dan sebagainya. Dikit lagi mati nih. Ternyata apa namanya nggak digunakan, nggak dipakai, kan sayang sekali gitu. Nah, ini berarti yang salah apanya? Kebijakannya, kurikulumnya. Kalau menurut saya mungkin kurikulumnya dia kurang adaptif gitu ya, kurang adaptif mungkin gitu ya. Nah, itu kan fakta terjadi gitu. Nah, jadi menyikapi dari kurikulum Merdeka itu ya sikapi dia sebagai sebuah teori, bahkan sebagai sebuah konsep yang pelaksanaannya belum tentu cocok di berbagai tempat dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya yang berbeda. Ya benar. Apalagi nanti Iya. kalau misalnya tadi harusnya kurikulum Merdeka itu diterapkan pada peserta didik yang dia itu sudah melek teknologi. Bukan hanya melek sebenarnya, dia itu mampu bisa mengakses teknologi gitu kan ya, sehingga mereka bisa Iya benar. Iya. diskusi, bisa ngobrol dan sebagainya. Kalau kurikulum Merdeka kemudian masih didasarkan kepada siswa yang hanya menggunakan LKS gitu ya, ini agak berat, ini agak berat gitu karena tingkat bacanya juga kurang. Mungkin siswa itu bacanya kalau pas di kelas doang, pulang udah langsung ditumpuk tuh, nggak dibaca lagi, kecuali Iya. mungkin yang rajin biasanya. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya tadi pembahasan tentang desain pembelajaran kurikulum itu menurut saya yang paling penting itu ada elemen-elemen yang dia itu nggak bisa berubah, artinya dia itu baku. Makanya Iya. dalam Islam itu ini kurikulum yang Islam itu kayak gimana sih materinya, termasuk mungkin boleh juga kita mengambil dari tadi metodologi atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya saya sebut tadi itu ada Ahlus Sufah. Gimana sih proses pembelajaran Ahlus Sufah di Madinah itu? Kemudian yang paling penting tadi adalah dikatakan bahwa generasi apa yang disebut dengan apa sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor waladina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, itu kan jelas ya. Kemudian juga kuntum khaira ummatin. Nah, terus itu kan artinya itu sudah jelas, sudah tinggal kita kembangkan dari sisi dimensi-dimensi atau komponen-komponen yang memang sangat mungkin untuk dikembangkan. Tadi media jelas, kemudian mungkin pendekatan bisa juga ya, kemudian model bisa juga, misalnya kita mau model pembelajaran misalnya fikih misalnya atau sejarah misalnya, itu kan dia perlu kita konstruk modelnya. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan media, kemudian apa materi jelas, kemudian juga strategi evaluasi juga penting. Kenapa misalnya pada peristiwa Perang Badar, kemudian umat Islam mendapatkan tawanan, dan setiap tawanan itu boleh dibebaskan dengan syarat mereka itu mengajarkan 12 anak-anak kaum muslim untuk baca tulis.
Ini kan menjadi satu hal yang menurut saya menarik ya untuk dibahas. Belum lagi ketika tadi kalau kita bicara tentang riwayat antum a'lamu bi amri au bi umri dunyakum, itu kan kaitannya dengan Nabi SAW yang menegur para sahabat ketika mereka melakukan perkawinan silang dari kurma, teknologi pertanian. Nah, kemudian tahun berikutnya tidak dilakukan, terjadi tahun itu tidak dilakukan perkawinan siri, sehingga kemudian tahun berikutnya panennya itu sedikit. Maka kemudian muncullah asbabul wurud dari riwayat tersebut. Artinya pada bidang-bidang yang memang di situ perlu adanya pengembangan, yaitu sangat mungkin sekali. Tapi walatan sa nasibaka minad dunya, ya kan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah walatan sa nasibaka minad dunya. Itu kan cukup jelas gitu ya. Jadi dalam desain pembelajaran, pengembangan kurikulum, pendekatan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran itu kita kuasai dari berbagai pihak, tapi yang paling pertama itu adalah dari sisi tentu saja turos kita. Termasuk juga para ulama, dulu itu misalnya belajarnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ulama-ulama mungkin bagaimana sih belajarnya siapa Syekh Nawawi Al-Bantani itu kayak gimana sih? Kemarin kita juga sempat ngomong sih, bagaimana pembelajaran sampai melahirkan misalnya Hujjatul Islam Abu Hamid, ya misalnya Al-Ghazali gitu kan ya. Kemudian juga kayak gimana sih sebenarnya model pembelajaran sehingga memunculkan Ibnu Taimiyah misalnya, ya itu kok bisa gitu, berarti kan harus dirumuskan. Plus dirumuskan ada basic dasarnya, tapi ada juga ruang-ruang pengembangannya. Jadi tidak kaku gitu ya. Ya jadi memang ya dalam Islam itu seperti itu gitu. Jadi ada komponen-komponen yang baku yang tidak bisa dirubah, tapi banyak juga komponen-komponen yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, sayangnya mungkin memang belum Iya. semuanya umat Islam itu siap dengan itu. Ya contohnya nggak usah jauh, kita saja gitu kan ya. Kalau yang dosen itu kalau ngajar di Zoom begini ya, kita banyak berimajinasi aja. Imajinasi dengan improvisasi bahwa, oh ini pada ngeliatin semuanya nih. Sukan wae bari rebahan gitu ya, bari gogoleran gitu ya. Nah, yang penting ada gitu ya. Yang penting kedengaran gitu ya. Jadi nanti boleh Iya. lihat videonya lebih lengkap lagi tadi terkait dengan jadi inovasi itu. Next besoknya lagi kita akan bicara tentang ya inovasi desain pembelajaran terutama lebih spesifik. Jadi bukan hanya nanti untuk yang challenge-nya nih sudah sebelahkan ya, kan untuk tengah semester itu kan mendeskripsikan dari desain pembelajaran di sekolah. Itu untuk UTS tuh ya. Nah, setelah itu baru nanti ada pengembangannya. Nah, pengembangannya itu tidak seluruhnya, tapi hanya bagian tertentu. Ya, misalnya tadi materinya. Oh, ternyata ya, misalnya kita mau tanya nih ke siapa nih yang mau ditanya nih. Kalau Satoma ngajar di apa? Ngajar atau apa kegiatannya? Kegiatannya kalau Sabtu Minggu ngajar, Ada saya ngajar di di sekolah formal nggak? ngajar di PKBM, Pak. Di PKBM, oke ya. Kalau hari Senin sampai Jumat saya di desa. Oke, ya merangkap ini eh, ya pejabat desa ya. ya. Oke, nggak apa-apa di PKBM dulu. Di PKBM kan ada PAI ya, Ada, baik, ada ya. Untuk PKBM-nya paket A, B, C atau C atau B? pakai A, B, dan C, Pak. Kita ambil saja mungkin yang paling banyak yang ngajar PAI di semua level itu. Yang ngajar PAI kebetulan saya, Pak. Kebetulan Iya. kan ini baru nih. Nah, baru Nah, PAI sama pendidikan Pancasila mungkin sekarang ya. Bukan PPKN lagi. Biasanya saya suka mengintegrasikan Pak antara mata pelajaran PAI dan mata pelajaran pendidikan Pancasila yang dulu sebelum kurikulum Merdeka itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, betul. di mana itu terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, sejarah-sejarah, bagaimana lahirnya Gila, Pancasila. betul. eh, eh, Nah, dengan ada yang disebut ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengambil dari salah satu ayat Quran yang kita bisa integrasikan yang di surat Al-Ikhlas mungkin kul huwallahu ahad katakanlah Mhm. Tuhan itu satu. Nah, itu kan jadi berhubung dulu kan ada eh, pembentuk
Pancasila itu kan ada dari kaum agamis ya kayak Dr. Betul. Muhammad Yamin, terus ada akademisi, ada negarawan dan lain sebagainya. Itu kita bisa integrasikan, Pak. Karena memang waktunya kalau PKBM itu kan kita singkat jadi 2 hari karena memang PKBM itu ya luar biasa. Ya artinya mereka yang putus sekolah bisa kita rekrut lagi menjadi warga belajar atau siswa, itu satu kebanggaan juga buat kita dan kita juga bisa bahasanya menghibahkan waktu kita untuk mereka gitu Pak. Ya, jadi bagaimana memang terkait dengan materi hari ini yang Pak Dokter sampaikan, memang kita harus bisa menguasai ya terkait dengan desain, model, pendekatan, dan model pembelajaran yang memang itu adalah salah satu amanah apa namanya undang-undang sistem profesi guru ini bisa profesional ya artinya kita juga harus mendalami terkait tentang eh, profesi keguruan ini dengan materi-materi guru seperti apa. Contohnya kita harus ngerti silabus, bagaimana merancang RPP. Itu kan salah satunya alokasi waktunya seperti apa, efektifnya cara pendekatan untuk bagaimana materi itu sampai kepada siswa bagaimana ya kan yang kalau pendekatan pembelajaran kan itu banyak macamnya Pak ya ada diskusi ada mungkin debat juga yang tadi Mm-mm. disampaikan Pak Dokter, Betul. misalkan kita bagi regu dan sebagainya. Ya karena memang bagaimana materi itu tersampaikan dan bisa dipahami ya pendekatan juga tentang pendekatan berpikir juga ya bagaimana mereka siswa ini bisa berpendapat, bisa berdiskusi. Nah, itu dengan cara pendekatan seperti apa dan bagaimana caranya kita seorang guru bisa membuat peserta didik seperti yang tadi. Memang kalau hanya metode ceramah saja kadang kan jenuh juga kan si peserta didik tersebut. Ya, kita gunakan metode lain. Kan metode-metode pembelajaran itu kan banyak. Nah, itu bagaimana kita cara mendesain dan bagaimana pendekatan pembelajarannya. Mungkin itu Pak yang saya terapkan ya dengan adanya mata kuliah ini ya sehingga ada pengetahuan baru ya nanti diimplementasikan lah begitu Pak Dokter. Karena memang Mhm. watak karakter siswa itu kan berbeda-beda Hmm. gitu. Iya, Oke, gitu Pak terima kasih. Jadi Dokter. nanti saya kasih challenge nih, Ustadz Omang nih, untuk mungkin lebih spesifik apakah nanti metode pembelajarannya atau ke materinya. Tapi saya cenderung ke materinya. Jadi nanti di buku yang digunakan sebenarnya hanya boleh kelas 7 gitu ya, atau 8 atau 9, 7, 8, 9 SMP ya. Iya, di tingkat SMP atau paket mungkin B atau C. Artinya gini, Ya, mengkritisi dari materi yang diajarkan PKBM. Nanti kesimpulannya mungkin hipotesisnya itu adalah, oh ternyata pembelajaran PAI di PKBM ini kurang. Kebetulan saya juga ngajar di PKBM itu hampir 5 tahun ya, tapi ngajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sih waktu itu dulu, waktu masih sambil kuliah S1 itu ya. Lama sekali gitu. Nah, jadi satu ini nanti mendesain ya pembelajaran PAI. Pertama kan mendeskripsikan dulu. Jadi mendeskripsikan materi yang dikaji atau yang menjadi materi di PKBM. Nanti mungkin boleh level 1 aja lah, paket A, paket B, atau paket C, salah satunya aja. Nah, kemudian nanti disesuaikan dengan ternyata jamnya ini kurang. Atau mungkin maka materinya ini kayaknya kok materi kelas ini kok masih ini saja gitu kan ya. Nah, itu nggak sesuai tuh, atau agak kurang. Nah, itu ya. Oke, terima kasih Tata Mang nih. Jadi nanti kita bisa kembangkan untuk di PKBM. Jadi menarik nih. Jadi nanti untuk UTS-nya adalah mendeskripsikan materi pembelajaran PID di PKBM, pilih salah satu paket ABC, kemudian nanti untuk UAS-nya perlu apa nih yang dikembangkan dari fakta yang ada itu. Nah, itu nilainya udah A lah insya Allah gitu ya. Apalagi paling rajin nih, ya, udah on terima kamera kasih ini Pak datanya. Makanya Dokter. harus dihargai ini.
Apalagi setia di yang lain udah tuh. Nah, kalau Ustadz Husni kelihatannya sebelum nanti ke Ustadz Muhyiddin juga nih, Ustadz Husni kegiatannya ngajar formal atau apa? Alhamdulillah, Pak, saya kegiatannya ngajar di SD, Pak. Di SD ya, kemarin kan sempat tanya, cuma saya suka lupa biasanya. Iya. SD ngajar PAI. Iya, PAI, Pak. Alhamdulillah, ngajarnya PAI. Lukas juga ya. Nah, nanti juga sama. Jadi pertama itu adalah sebenarnya bisa metode yang ada di situ, gitu ya. Kan tadi komponen dari desain pembelajaran itu kan mulai dari materi. Kalau secara Iya. yang lebih basic pemikiran world view itu di tujuan. Jadi Mm-mm. lihat tujuan dari pembelajaran itu apa sebenarnya. Mungkin ada yang kurang nih, gitu ya. Yang kedua Iya. adalah materi tadi. Jadi materi di SD itu cocok nggak sih? Bagus nggak sih? Apa pakai teori siapa nih? Ya pakai teori tentang misalnya tadi perkembangan anak misalnya, atau teorinya itu merujuk kepada hadis Nabi misalnya. Ya misalnya tadi kalau ya bunaya itu diajarkan latus billah itu di usia berapa? Anak-anak itu paham nggak sih tentang sesuatu yang abstrak? Misalnya ketika belajar Asmaul Husna, ketika belajar misalnya sifat 20, ya, ketika mungkin itu mereka paham nggak sih atau cuman ya udah iman aja, percaya aja gitu. Nah, itu sebenarnya di usia berapa? Kemudian tadi misalnya ya gulam itu ikhfatillah yahfadka itu di usia berapa? Gitu kan ya. Nah, itu nanti pokoknya analisis dari desain pembelajaran PAI, apakah tujuannya, kemudian atau strategi materinya, kemudian juga strateginya, metodenya, pembelajarannya, caranya, sampai kepada evaluasinya. Pilih salah satu aja, nggak usah semuanya, gitu ya. Yang dikembangkan. Tapi Baik, kalau Kak. mendeskripsikan itu ya dari keempat komponen itu, ya. Tapi untuk mengembangkannya pilih salah satu komponen saja. Nah, yang kira-kira yang menarik Oke, apa nih? baik, Pak. Itu misalnya nih, kalau pendapat Ustaz Husni kira-kira PAI di SD itu cukup nggak sih jamnya, waktunya, materinya? Kalau untuk itu, Pak, sebenarnya di materi lebih kita mengembangkan sih sebenarnya. Mhm. Kayak misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman itu apa? Kita harus banyak-banyak kita eh, lebih banyak mengembangkan kayak tadi kita. Kalau misalnya ada video tentang rasa sayang atau kebaikan kepada orang lain, kayak gitu Pak, lebih lebih banyak improvisasi sih Pak sebenarnya ke situ. Iya betul. Untuk Artinya kultur kalau merdeka itu sendiri. kalau umpamanya proses pembelajaran atau metode pembelajaran, metode mengajar itu memang dia lebih banyak improvisasi, gitu ya, lebih Iya banyak benar Pak. improvisasi. Tapi pertanyaannya kita lebih ke arah kritis. Jadi apakah secara materi itu cukup dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk PAI? Dilihat dari sisi Iya. tujuannya, dilihat dari sisi materinya. Misalnya nih, saya mau nanya, Pak Sesni ngajar di kelas berapa? Kebetulan saya di kelas 4, 5, 6 Pak. Oke, Fase 4. B sama C. Kira-kira eh, 5 kelas 6 itu kan mungkin sebagian udah balik ya. Kira-kira pertanyaannya itu Iya. 4, 5, 6, misalnya materi fikih yang dipelajari apa aja tuh di 4, 5, 6? Kalau untuk sekarang kelas 4 fikihnya udah ada pembahasan yang mandi wajib itu kelas 4 tuh baru masuk. Terus, Kalau untuk kelas tinggi itu pembagian zakat itu Pak. mhm. Mm-mm. Yang 5 kelas 5, 6 udah ke zakat ya. Kelas 6 masuk ke kelas 4 udah mandi wajib ya. Kelas, ya antara 4 ke 5 itu udah masuk masuk ke situ Pak. Terus yang sholatnya Mm-mm. udah. Sholat itu ada di kelas itu kelas fase A antar fase A Bu. Fase A itu kelas 1 2. Hijaiyah masuknya ke kelas 1, kelas 4 itu kan udah masuk balik itu di antara 9 sama 10. Mungkin menyesuaikan ke umur juga makanya pematerinya itu masuknya ke situ. Bisa juga sih, tapi kan harus dilihat memang. Bentar, ini mati lagi nanti. Iya, artinya dilihat juga apakah dia istilahnya itu sistematis atau tidak.
gitu kan ya. Makanya tadi kita Iya. sebagai mahasiswa S2 gitu, sebagai peneliti juga itu harus kritis gitu kan ya. Harus kritis dalam artian itu, oh ya harusnya ini dulu lah, nanti masa istilahnya tuh sholatnya belum bisa udah ini gitu. Atau mungkin tadi disesuaikan dengan, makanya itu kan teori perkembangannya. Nah, ada usulan tidak untuk materinya. Kayaknya sih misalnya inovasi saya, pengembangan saya itu adalah urutannya harusnya begini. Kan ide Ya. gagasan gitu kan ya. Iya, 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 Gitu benar. kan. Terus juga tadi mungkin ya, kayaknya kalau kelas 6 boleh aja sih diajari zakat gitu. Tapi kayaknya mungkin ada yang lebih penting lagi kayaknya menurut saya itu. Misalnya mungkin kalau sholat itu termasuk sholat sunnahnya gitu kan. Atau mungkin Ada. saumnya, puasanya. Nah nanti Iya. dipetakan tuh. Jadi itu untuk UTS-nya itu saat Husni Mubarak nih. Oke, ya baik, Pak. Nah, Urutan materi berarti kan sesuai, harus emang berjenjang, ibaratnya eh, berjenjang dari dasar dulu, ketika ke atas itu mereka udah memahami itu kan, maksudnya dia. ya betul. Termasuk mungkin tadi Iya. misalnya di apa, mohon maaf misalnya tentang istinja misalnya. Itu kan Mm-mm. diajari nih. Oh ini najis ini apa itu kan harus diajari dari awal tuh. Gitu kan ya. Iya. Iya. Jadi sebelum sebelum sholat itu harus hatam dulu tuh harusnya. Gitu Iya, kan ya. berwudu emang, iya. Ah, ah. Iya. Kan kita buatnya yang sistematis begini Islam gitu kan. Termasuk mungkin kayaknya anak-anak itu kan kalau di kota kan agak beda ya. Kalau di sunat misalnya, di khitan misalnya, di khitan itu usia berapa? Terus ada nggak sih diajari, oh khitan itu begini, terus ini begini gitu. Jadi ada korelasinya gitu. Ada nggak ya materi khitan itu sunatnya? Materi hitam nggak ada, justru saya yang ngasih tahu kepada mereka bahwa orang yang belum berhitan itu ya saya jelasin gitu. Jadi kan kadang kan orang apa ya, di Citerbit itu kan udah termasuk ke kota juga Pak ya. Jadi untuk Mhm. masalah itu biasanya mereka larinya kelas 5 Pak, kelas tinggi. Saya kan bingung nggak gitu. Hmm, Apa emang mungkin itu kadang Kak biasanya adat istiadat mungkin Pak ya, kalau eh, untuk saya sendiri ya di kampung itu, untuk biasanya kecil kan, karena kita menjaga tadi ketika iya ke masjid itu kebersihan. Pak gitu. Mhm, Nah, mhm, iya, heeh. Kalau mhm. orang itu kan saya suka berbeda, makanya saya suka memberi pemahaman ya kenapa begitu ya, adat mungkin adat istiadat mempengaruhi juga sih Pak gitu. Iya betul betul. Ya nggak apa-apa sih kalau Iya, pelaksanaan kan tadi beda-beda kan. Pelaksanaan itu ada yang sunnah malah 7 hari, 40 hari, ada yang 1 tahun, ada yang iya, saya sendiri dulu kayaknya udah usia 6 tahun, 7 tahun deh gitu ya. Tapi kan memang tadi karena nggak sistematis, saya ingat sekali tuh. Jadi waktu itu ingat sekali kalau di SD itu pembelajaran agama itu malah lebih banyak cerita gitu. Ingat tuh cerita Nabi gitu ya. Ada tapi tuh yang fikihnya tuh malah ini kan SD negeri kan ya. Saya kan di SD negeri gitu kan. Jadi iya, wah ini nggak cukup banget lah gitu. Tidak cukup betul gitu untuk apa istilahnya itu materi PAI di SD negeri. Jadi kalau bisa memetakan kurikulum PAI yang ada di SD negeri itu, di SD itu akan kelihatan wah ini kurang. Jadi fokus ke materinya satu sini nih, kayaknya boleh juga ini. iya, iya. Gitu ya. Kalau metode Karena kan apa tadi Pak? Jadi ada yang kurikulum yang dari Kemenag itu PPRA Pak. hmm, Sebenarnya bingung juga Pak itu antara, kan ada profil pelajar itu ya eh, yang di negeri sama di itu. Sebenarnya kayak yang tadi Bapak bilang, saya setuju dengan Bapak yang bilang ada aturan baku sebenarnya harusnya. Jadi harusnya aturan baku itu ini gitu Pak maksudnya. Jadi hmm, tidak harus kita berganti-berganti. Kenapa kok di pesantren itu tidak ada kurikulum tapi keberhasilannya sangat tinggi gitu Pak. hmm. Iya. Iya, iya. Itu sebenarnya tugas dari apalagi swasta ini ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, bisa nggak dia misalnya tuh seperti pesantren lain, seperti pesantren itu dia merumuskan kurikulumnya tersendiri. Jadi buku yang dari Kemenag itu Iya. dia dijadikan ini saja apa sih eh, referensi gitu, tapi bukan sumber utama gitu. Dengan argumentasi tadi bahwa kami melakukan inovasi, ya tetap menggunakan apa kurikulum materi dari Kemenag gitu ya, tapi kita punya inovasi karena kami anggap itu lebih bagus. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya oleh Gontor dari sisi yang lainnya ya. Gontor kemudian apa Darun Najah, pesantren-pesantren rata-rata seperti itu
Gitu. Termasuk sebenarnya pesantren-pesantren Salafiyah mereka istilahnya itu walaupun tidak tertulis, tapi mereka itu sebenarnya sudah sistematis tuh untuk kurikulumnya gitu ya. Jadi ketika Iya, masuk itu kita lihat misalnya yang paling gampang tadi kan fikih ya. iya, Berarti itu ya di iya, apa benar. di kitab-kitab fikih kan pasti babul ma yang pertama itu kan tentang air gitu kan ya. Nah, itu dibahas Iya, semuanya. benar. Nah, kenapa Turos tadi fikihnya apa ulama-ulama lama itu ulama salafiyah itu mereka kok tidak digunakan di Kemenak walaupun Kemenak juga mereka punya konsep juga punya teori juga tapi kan kita sebagai level master gitu loh jadi harus berani mengkritik juga, jangan hanya ngikutin saja gitu. Nah itu ya kalau namanya ilmu bebas gitu kan itu kan mereka teori kenapa sih mengajarkan seperti seperti ini gitu. Oke mereka punya tapi kan kita punya ide gagas apalagi tadi kalau merujuk kepada misalnya tadi hadis Nabi. Misalnya tadi sunat gitu kita misalnya ya usia pokoknya sebelum inilah mungkin di bawah 1 tahun lah gitu kan ya. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia sudah itu sudah bersih, udah istilahnya itu kotorannya nggak ada lah gitu kan ya. Nah, Iya, kemudian benar. tadi 5 tahun berarti udah diajarkan sholat harusnya usia 7 tahun itu sudah hatam sholatnya itu. Iya, Iya kan ya. Nah, tadi kalau zakat, kalau menurut saya mungkin bisa dibelakangkan zakat itu karena walaupun dia rukun Islam yang ketiga, tapi pelaksanaan zakat itu mungkin bisa nanti setelah itu gitu. Mungkin ada lain yang lebih lebih urgent yang sifatnya itu ada relevansinya dengan mm, sih untuk Ustaz ini mudah-mudahan nanti ini ya untuk apa sih tadi itu untuk istilahnya ininya apa UTS dengan UASnya ya. iya, Pak. Ya, oke, terima Oke, kasih. Pak. Jangan Terima kasih, Pak. udah kelamaan juga ini, kasihan juga ini. Udah, udah malam Iya, Pak. juga, jadi mohon maaf tadi boleh lihat nanti saya akan sharekan di grup lagi untuk materi yang ide-ide saya tentang desain pembelajaran berbasis syariah ya Islam itu nanti saya sharekan tadi udah saya sharekan nanti saya share lagi di grup ya. Baik terima kasih Ustaz Husni dan juga yang lainnya jazakumullah khairan tapi mohon maaf sekali karena ada gangguan ya di luar kemampuan kita ya. Insya Allah Ustaz Muhyiddin ada pertanyaan nggak nih? Mana nih suaranya nih? Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Masya Allah, gimana Mas Muhyiddin? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya putus nyambung Pak Dokter. Iya biasa. Jadi gelap-gelap. Sama juga berarti kayaknya ya. Kiai, Ustaz Muhyiddin di mana? Kegiatan yang ngajar di formal atau di mana? Alhamdulillah Pak Dokter kita ngajar di MTS, Mata pelajaran apa? PAI sih, Wes, Pendidikan mantap. Agama. Ya. Oke, PAI-nya, MTS PAI-nya apa nih? Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI atau apa? Iya. Justru dari tadi pengen nanya nih Pak Dokter. Boleh, Pengen boleh. nanyanya Ini kan waktu kita karena tadi tadi tuh terputus, boleh lah. menyangkut tentang apa kurikulum merdeka itu. Mhm. Cara desain pembelajarannya seperti apa yang lebih pas gitu, yang lebih kena banget gitu. Oh, Kalau jadi kalau pribadi ya, Pak Dokter ya, mhm. saya ngajar ya nanya aja sama anak-anak apakah pas gitu Pak Dokter. Misalkan seperti anak-anak maunya sekarang mau apa nih, mau ngapain nih. Nah saya selalu mengawali seperti itu Pak Dokter. Apakah pas, apakah salah, apakah seperti apa gitu. Terima Eh, kasih Pak Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Itu berarti namanya itu apa ya? eh Desain penelitian kumaha siawe gitu ya. Kumaha maneh gitu ya. Nah, jadi kalau secara teori yang benar itu adalah metode pembelajaran itu didasarkan kepada tujuan pembelajaran. Jadi tidak kumaha kumaha maneh gitu ya, kumaha anjeun gitunya, enggak, tidak seperti itu. Justru makanya desain itu kan merancang. Merancang itu berarti
Oke, kita akan belajar tujuannya itu adalah bisa sholat. Nah, untuk bisa sholat ini berarti materinya itu adalah materi-materi tentang fikih sholat. Nah, bagaimana cara agar mengajarkan anak sholat? Gitu kan ya, siswa itu cara sholat itu bagaimana? Ya mungkin pertama pakai teori dulu. Ya mungkin bisa kasih, ya banyak cara sih, bisa bisa dengan teori dulu, bisa dikasih ceramah dulu, sholat tuh begini, 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 begini. Nah, tapi ada juga yang mungkin langsung, nih saya bapak sholat nih, nah, sholat tuh begini, begini, dia langsung mengikuti, ada juga. Atau mungkin kita nonton video, lihat nih film nih, apa, ternyata sholat itu dari Afrika, Asia, Eropa, sampai ke Australia, semua juga sholat itu sama gitu ya. Ya mungkin ada beda-beda dikit, cuman mungkin apalah gitu ya, masa-masa khilafiyah aja gitu. Tapi sholat itu sama di Masjidil Haram, semua sholat itu sama. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Nah itu juga jadi banyak metode. Mana yang tepat sebenarnya, yang benar itu adalah yang sekarang tuh trennya itu namanya itu multiple approach atau multiple method. Metode yang dia bervariasi gitu. Jadi nggak bisa hanya ceramah saja, tadi nggak bisa. Kemudian diskusi saja juga nggak bisa juga. Kemudian praktek saja juga waktunya habis, biasa nggak terpenuhi juga. Itu jadi variasi. Kalau dalam teori pendidikan itu ya variance approach itu. Gitu. Nah, tadi kalau ditanya tentang kita terserah mau ngapain, enggak juga. Jadi tujuannya apa? Dari tujuan itu kemudian ditentukan materinya. Dari materinya ini kemudian ditentukan metode yang tepat itu adalah ini. Ya, kalau minta pendapat boleh saja, tapi seringnya itu justru malah anak-anak itu belum paham tentang ini tujuan belajarnya itu apa. Akhirnya nanti bisa terjebak kepada misalnya oh terlalu banyak game, terlalu banyak nonton gitu ya, terlalu banyak mungkin hal-hal yang sifatnya malah nggak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu. Nah, gitu itu banyak tadi akhirnya waktunya habis tapi materi belum selesai di akhir semester. Wah ini pada nggak paham semuanya nih, sampai sih sampai mungkin gitu diceramahi terus gitu, atau mungkin debat terus tapi malah jadi nggak paham, atau mungkin paham tapi tidak merata, banyak juga seperti itu. Ya, nanti Iya. kan di penilaian akhir itu baru kita lihat. Ya beberapa orang sekarang menggunakan yang tradisional itu. Jadi mereka ditanya satu-satu interview, tapi kan waktunya habis. Nggak mungkin juga gitu kan ya. Makanya nanti prosesnya itu harus bervariasi metodenya itu. Ya kalau ditanya ke siswa, sebenarnya kalau siswa di beberapa wilayah yang mereka itu teknologinya bagus mungkin bisa. Tapi harus disampaikan bahwa tujuan dari belajar ini adalah ini ya, Anda atau kalian itu mampu untuk memahami air yang bisa untuk suci, air itu suci dan mensucikan seperti apa. Kemudian tadi yang siroh juga belum. Jadi siroh itu kalau misalnya tadi di SD di SMP itu mereka belajarnya Nabi Yusuf, kemudian juga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah itu sebenarnya mana sih yang istilahnya itu yang betul-betul sesuai dengan perkembangannya juga. Gitu ya. Kan nggak mungkin juga mengisahkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu di anak SD gitu kan, nggak lucu ya. Dan rata-rata nggak masuk juga. Atau mungkin yang tentang teori pertaniannya kan nggak mungkin juga gitu. Nah sebenarnya nggak agak kurang pas juga ketika menyebutkan pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan istri-istri yang lainnya gitu. Itu untuk anak SD itu kayaknya, SMP juga kayaknya belum kalau menurut saya itu ya. Jadi mungkin ada ya tadilah fase-fase yang ya ini subjektif memang, tapi itu yang saya rasa yang menarik, termasuk juga kaitan-kaitan dengan apa pilihan-pilihan bagian dari tugas kurikulum. Itu ya. Jadi nanti kembali kepada desain itu ya, kurikulum itu pertama tujuan, kemudian materinya apa, kemudian setelah materi baru kepada metode yang digunakan, termasuk nanti evaluasinya. Kalau kebanyakan game, kebanyakan nonton, evaluasinya kayak gimana nih? Akhirnya evaluasinya juga nggak ada pengembangan. Ya udahlah, ujian aja ditulis, koreksi lagi akhir semester, guru capek banget itu ngoreksi gitu ya. Dan ternyata masuk gitu, kemarin saya tanya ke guru MTS ya, ngajarin juga, Pak katanya kalau mereka pakai pakai komputer gitu ya, pakai aplikasi atau apa, mereka tuh 5 menit selesai Pak katanya gitu. Makanya akhirnya kita manual lagi, dibuat apa ABC gitu kan, dibuat gitu kayak dulu lagi dibolongin pakai obat nyamuk gitu kan ya untuk koreksinya gitu.
kayak UTS UAS zaman dulu gitu kan ya. Nah, itu kan kayaknya nggak bagus juga, berarti harus ada inovasi nih, evaluasi. Makanya nanti dengan Pak Dr. Nur Hasan kalau nggak salah ya, evaluasi atau pengembangan, inovasi, pengembangan, evaluasi pembelajaran. Sebenarnya kita ada juga di situ, kita juga boleh juga masuk ke inovasi desain pembelajaran. Cuma kita masih ke desainnya, belum sampai ke pelaksanaannya. Ah, itu Ustadz Muhyiddin ya. Berarti nanti Ustadz Muhyiddin fokusnya kepada kurikulum PAI di MTS. Ya, pembelajaran di MTS nanti pilih salah satu kelas, salah satu mata pelajaran saja. Ya, nanti tanya boleh ke saya. Berarti berarti ucapan-ucapan yang seperti itu salah apa gimana Pak Dokter? Tergantung ininya, tergantung inamal a'malu bininya, tergantung niatnya berarti itu ya. Karena misalnya gini, saya itu kalau masuk MTS dulu juga, saya biasa begini, saya masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, hari ini kita nggak usah belajar, hari ini kita senang-senang saja, gitu kan ya, nggak usah buka buku, ya, bukunya tutup semuanya, taruh di tas, gitu. Kemudian saya mau, Bapak mau ini nih, kita buat aktivitas yang menyenangkan biasa. Nah, saya biasa seringnya kayak gitu juga, menarik juga. Tadi kalau mamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hari ini kita mau belajar. Jadi harusnya dijelaskan dulu, hari ini kita materi pembelajaran itu adalah ini, tujuan dari pembelajaran adalah ini. Nah, kalau ada usulan gitu ya, silahkan nih mau ke metode apa nih yang menyenangkan. Boleh sebenarnya seperti itu, tapi harus dijelaskan dulu di awalnya. Nah, memang metode manajemen kelas itu seperti itu, ya. Manajemen seperti itu. Jadi tahu gitu, dan anak-anak juga kalau ada LKS kan tahu besoknya belajarnya ini. Makanya ada RPP. RPP itu dikasih ke siswa, nih tahu dalam satu semester mau belajar ini, metodenya ini. Kalau ada perubahan di RPP ya nggak apa-apa, namanya juga rencana pembelajaran, diimplementasi berbeda juga nggak apa-apa juga. Sip, Ustaz Muhyiddin luar biasa nih. Ustaz, Omang ada ini lagi? Terima kasih Pak Dokter. Iya, Semangat ya, menarik Ustaz Muhyiddin ya. Pak Muhyiddin ya. Mungkin Pak Muhyiddin agak bingung jadi korban kurikulum merdeka. Tenang aja Tapi nanti bukan. menarik memang Kurikulum merdeka ganti Pak nanti ini. Dokter terkait dengan ini. Tadi kan desain itu masuknya tadi ada 4 ya. Satu materi ya atau tujuan. Tujuan, Tujuan terus materi, materi, kemudian tadi yang ketiga itu metode, metode, yang keempat evaluasi. evaluasi. Nah, memang salah satu mendesain itu kan salah satunya membuat LPP itu yang paling utama tuh sebelum kita mengajar biasanya. Ya, Memang betul. guru itu memang harus mempersiapkan, misalkan ini mah jadi diskusi pengalaman saja ya. Dulu juga saya pernah mengajar di MTS juga, terus SMK juga, bahkan PKBM dulu di daerah Citerep tuh Yayasan Putra Dharma Muslim. Memang menarik ketika kita ingin mengajar itu kan RPP nih, kita kuasai dulu materi. Nah, baru bagaimana terkait dengan metode pendekatan pembelajarannya itu sendiri. Nah, kan lah seorang guru itu yang di mana memang eh, terkait dengan penyampaiannya kurang menyenangkan atau kurang dipahami gitu. Nah, terkait eh, kurikulum Merdeka ini yang saya tahu bagaimana kita bisa menyampaikan dengan cara pandang si siswa ini berbeda beda penangkapan ya. Ya artinya kita harus bisa melalui pendekatan apa yang harus kita pakai gitu. Apakah pendekatan diskusi, pendekatan. Mantap, mantap. Terima kasih ya teman-teman. Ini dosen profesional ini. Dosen profesional ya. Masya Allah, baik, terima kasih ke Ustadz Amang ya atas pengalamannya, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi memang harusnya nanti memang ada RPP, kemudian juga tadi termasuk juga di akhir evaluasi dan lain sebagainya. Baik, sudah 9.55 nih. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Terima kasih Ustadz
Muhyiddin, Ustadz Mubarak, Ustadz Omang ya. Pak Eko juga nih, nanti kita ngobrol lagi, diskusi ya. Besok semangat nih, mungkin lagi ada ini ya, something to do mungkin ya. Ustadz Hasbiallah juga ya. Yang dari Bekasi ini, terutama yang sudah ujian verifikasi judul dan juga ujian proposal. Jadi di situ nanti kita akan belajar sebenarnya. Makanya tadi untuk tesis itu pilih materi yang kita suka gitu ya, sesuatu yang kita memang senang gitu, dan apa menstimulus kita untuk belajar. Nah, itu ya. Baik, insya Allah ya, karena waktunya sudah habis, insya Allah kita juga bahas. Bila ada mau komentar, memang masih ada. Tidak, Pak. Ada ya. Kayaknya pada lelah. Iya, udah jam 10 soalnya nih. Ustadz Firdaus juga ini. Lanjut Pak Hasbiallah itu kayaknya agak punya ide Pak itu kayaknya. Iya, Punya ide. baru kita ininya tesisnya ini kayaknya nih. Atau langsung langsung berhenti itu kayak wadah ya. Ya, Ya, mohon maaf nih, biasa gangguan. Tapi kalau tambah malam biasanya agak lebih lancar sih biasanya itu. Saya Hasbiallah ada yang mau disampaikan nggak? Mas biar Pas kita sampai jam nih, 4 menit lagi. Allah punya penutup Pak, Bab penutup. Closing remark berarti ya. Cukup, cukup Pak. Cukup Pak Dokter. Firdaus, Mantap. Firdaus ada ini. Oh, saya print screen dulu nih, biar kelihatan yang hadir-hadir sampai malam, sampai jam 10 nih. Yang Luar. gantengan sedikit. Ya cukup ya. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih luar biasa sekali. Nanti ada pembelajaran dan ini akan sangat bermanfaat. Saya juga banyak belajar sebenarnya nih dari guru-guru yang sangat luar biasa ini ya, udah terbukti tuh. Tapi kita tinggal nanti memang teori-teori dari pengembangannya. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang saya akan coba untuk inovasi desain pembelajaran yang lebih kontemporer, behavioristik, kemudian konstruktivisme, kemudian juga kritisisme, termasuk juga berbasis gender dan psikologi pendidikan. Jadi tadi yang dianggap itu nanti boleh lihat di videonya yang tentang berbasis syariah, tadi linknya nanti saya akan kirimkan lagi. Besok baru kita bicara tentang yang sifatnya itu kontemporer. Nah, akhirul kalam, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup nahtatim bil hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter. Semangat, mohon maaf lahir batin. Nanti lihat ya videonya dan komentar lah, hadir nanti lah. Selamat malam, Om.